Bapak anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Ibrahim A. Hafid. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tinombo, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Tinombo, yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Tinombo, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik Kecamatan Tinombo, dan yang sama kami muliakan adalah seluruh hadirin sekalian yang hari ini kebetulan hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Soro latar belakang. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan, kerusakan. Budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara meliputi tradisi, cerita rakyat, dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas, termasuk tari, lagu, drama pertunjukan, kemampuan beradaptasi, dan keunikan masyarakat setempat. Demikian hanya budaya lokal masyarakat suku Lauje yang merupakan warisan dari generasi-generasi sebelumnya yang perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Untuk itu diperlukan upaya pelestarian serta peran dan perhatian bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk dapat bersama-sama mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal masyarakat. 1. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa. 2. Mendorong memaksimalkan potensi budaya lokal masyarakat Lauje atau suku Lauje. Adapun peserta kegiatan seminar kemajuan kebudayaan ini adalah meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidik. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, izin saya harus sebutkan namanya, Bapak Ibrahim A. Hafid. Beliau ini kami undang untuk menyampaikan materi dalam rangka penguatan terkait dengan kegiatan kebudayaan, karena saat ini beliau ada di komisi menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mitra, beliau komisi 4. Salah satu yang ditangani adalah bidang kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Camat Tinombo yang diwakili oleh Bapak Firdaus. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Tinombo. Yang saya hormati Bapak Ramil Kecamatan Tinombo. Dan yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga kepala sekolah SMA Negeri Tinombo. Kami berharap bahwa kegiatan budaya seperti ini bukan saja sebagai ritual yang kita kemas, tetapi menjadi suatu produk budaya yang paling tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pemerintah daerah. Ini yang kita lakukan dalam mencari seluruh potensi-potensi budaya yang ada di Sulawesi Tengah, salah satunya suku Lauje. Nah, bagian dari suku mereka ini tersebar kurang lebih hampir 1.000 yang kami dapatkan. Tentunya ada beragam budaya. Kenapa kemudian kita harus belajar tentang suku Baduy di Jawa Barat? Kenapa kita bicara soal suku Dayak di Kalimantan? Kita tidak bicara soal budaya masyarakat. Cukup banyak itu yang harus dikembangkan.
Kemudian bagaimana kita menggali potensi-potensi itu menjadi sumber dari peningkatan taraf hidup yang kita upayakan supaya pembangunan ini bisa berkesinambungan. Itulah pentingnya kebudayaan, Pak. Kebudayaan kadang-kadang dilihat sebelah mata, tapi kemudian didiskusikan. Tapi tidak ada proses pengembangan yang dilakukan. Kalau kita melihat beberapa daerah, misalnya beberapa negara, kebudayaan itu menjadi salah satu basis dari pembangunan. Bagaimana kemudian kalau kita melihat media massa, Cina, Korea Selatan, Jepang itu maju karena budayanya. Kita berusaha semaksimal mungkin seluruh potensi budaya yang ada ini kita kembangkan menjadi kemasan yang bisa meningkatkan taraf hidup dan juga mengurangi tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Melanjutkan tradisi dibuka dengan bismillah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti pembukaan dan kita insya Allah akan lanjutkan dengan FGD. Karena itu patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saya mohon sebutkan namanya, Bapak Ibrahim Hafid. Yang saya hormati Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera kita sekalian. Pada hari ini kita suka betul kita bisa bertemu di adalah kebudayaan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sama-sama hadir dalam acara FGD Budaya Masoro Masyarakat Suku Lauji dengan tema Menggali Budaya Masa Lalu, Menanamkan Nilai, Melanjutkan Tradisi. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati seluruh yang telah dihormati oleh pembicara awal. Apa yang disampaikan dalam latar belakang tadi, suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ketika berbicara masyarakat atau suku Lauji adalah salah satu suku di Indonesia yang berdiam di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Parigi Motong dan menyebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Yang lebih besar di Kecamatan Tinombo, Balasa, kemudian ada juga di Ampibabo, dan ada kecamatan-kecamatan yang lain. Kemudian ketika berbicara budaya, di dalam setiap suku memiliki tradisi atau budaya. Maka kami dari Majelis Hadat Kecamatan Tinombo mewakili seluruh pemangku hadat
Lauce mengucapkan banyak terima kasih kepada dinas provinsi yang melakukan atau melaksanakan kegiatan ini. Olehnya, sebelum saya masuk kepada inti pembicaraan yang dimaksud dengan Memasoro, saya berharap kepada Ketua DPR, kepada anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu saya pernah dengar bahwa ada tanggung jawab yang penuh di budaya ini, khususnya menyangkut dengan pakaian. Kami suku Lauje, mudah-mudahan Bapak Ibrahim Hafid dapat memberikan itu. Diawali dengan pembacaan doa tolak bala pada malam hari, dan siangnya dilanjutkan dengan istilah Lauje menganjul poyo. Mudah-mudahan tidak keliru. Menganjul poyoan dengan dalam arti menghargai Toku Petu dan Toku Wogo. Selang 3 hari selanjutnya menyimbing pinang dalam di ruangan Fuke, di ruangan di situ para leluhur nanti, ya. Kemudian 3 hari selanjutnya, ini menyimbing pinang yang di Fuke dalam artian pamit atau permohonan izin bahwa akan dilaksanakan kegiatan Memasoro itu kepada leluhur. Kemudian selanjutnya 3 hari selanjutnya lagi menyimbing pinang di kamar pedagang dalam artian undangan atau penghargaan kepada tamu. Jadi ada 2 ruangan, ya, ada 2 ruangan. Kemudian dari situ dilanjutkan tanpa ada jeda waktu setelah menyimbing pinang di ruangan pedagang, dilanjutkan tanpa ada tenggang waktu. Di situ sudah mulai seakan-akan para leluhur itu dalam bahasa adatnya atau bahasa kemasukannya seperti orang yang musyawarah, ya. Mereka berdiskusi dengan bahasa mereka. Selama ini dalam pengamatan saya, ini mohon maaf mungkin ada perbedaan. Seperti mereka musyawarah dalam artian berbicara tentang umat, berbicara tentang masyarakat, keadaan saat itu. Seperti kemarin itu sempat didiskusikan dalam bahasa mereka yang sempat saya tangkap menyangkut dengan wabah penyakit yang saat ini. Ya, sebutkan gambaran semacam itu. Kemudian setelah seperti itu, setelah selesai musyawarah, mungkin ada rasa gembira mereka bertemu kembali, ada rasa gembira mereka dihargai, maka ada tarian yang disebut momanja, diiringi dengan gimbal dan gong. Diiringi dengan gimbal dan gong. Kemudian setelah mungkin 4 malam itu sudah mulai lagi acara. Ada yang dimaksud dengan Momanang Daba. Kemudian setelah acara itu ada yang disebut dengan Monimpas Pensa. Ya, Monimpas Pensa ini ada 2 macam. Ada yang ditanam dan ada yang digantung. Kemarin setelah saya diskusi ada dua tujuan yang saya dapat. Yang pertama, konon ceritanya pada saat orang emosional tinggi itu larinya ke pisang mereka tebas, Pak. Kemudian informasi yang lagi saya dapat adalah sebagai ungkapan permohonan kesehatan kepada pemangku, ya, kepada ketua hadat, kepada olongian, kepada ketua hadat dan kepada umat atau masyarakat lainnya. Ada 2 itu. Jadi di sini kemudian yang tergantung itu menggambarkan bahwa hukuman terhadap orang yang bersalah ketika melakukan kesalahan akan dihukum seperti itu. Pancu dulu. Nah, dari 2 informasi yang saya dapat itu, yang pertama adalah melampiaskan emosi mereka, kemudian yang kedua adalah bentuk pengobatan atau bentuk perlindungan atau bentuk permohonan agar dipanjangkan umurnya seperti pisang, Pak, terus berganti. Saya simpulkan bahwa acara menimpas pisang yang 3 pohon tertancap di tanah yang ditebas
itu memiliki makna sebuah nasihat kepada generasi saat ini, kepada masyarakat Lauji. Kendalikan emosimu, ya. Kendalikan emosimu, kemudian setelah dalam pengendalian emosi itu jangan turutkan emosimu, tetapi Anda harus menjadi pelindung kepada pemimpinmu, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah yang dimaksud setelah ditebas tadi, ada dicukil Pak di tengah-tengahnya, kemudian para diletakkan di jidat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kepada yang ketiga, apabila nasihat ini tidak ditanamkan dalam diri kita, ingat apabila terjadi pelanggaran terhadapmu, hukumannya akan seperti ini. 3 pohon yang tergantung ditebas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar, nanti bingung sendiri apa yang dia bilang ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Montano Salasa, ya, dalam artian memberi kepada Togubetu. Ada seperti anyaman bambu kecil itu yang ditanam di tanah, dan pelaksananya juga Pak Samronde, ya, ketua adat Busunan, dengan tujuan memberi kepada Togubetu. Kemudian di situ orang yang pergi menanam itu dilindungi dengan kain putih. Saya tanya kemarin, itu memiliki makna tulus, penuh kemurnian hati dari masyarakat Lauji untuk pemberian makan tersebut. Nah, kemudian malamnya langsung kepada pelepasan perahu. Sebelum dilepas perahu ada pembacaan doa juga di rumah adat. Yang saya ungkap tadi itu pembacaan doa tolak bala itu di atas Pak, bukan di rumah adat, di atas yang sebelumnya. Kemudian doa tolak bala sebelum turun atau dilepasnya perahu di laut. Kemudian perahu ada 2. Nah, Bapak dan Ibu peserta sekalian, setelah pelepasan perahu, besoknya ada yang dimaksud dengan mepali. Mepali atau menahan diri dalam mengolah hasil bumi. Berarti kita tidak boleh memotong kayu, tidak boleh menyembelih hewan, tidak boleh menggali tanah. Sebuah makna yang terkandung di dalam kebiasaan ini adalah mendidik diri kita tidak berlaku sembarangan, sedangkan milik sendiri tidak boleh kita lakukan apalagi terhadap barang orang lain. Ini kurang lebih seperti di agama mungkin puasa, ya, tidak boleh makan minum di siang hari, sedangkan yang halal tidak boleh. Nah, mungkin arahnya ke situ Pak, mendidik untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal sembarangan, sedangkan milik sendiri kita dipuasakan dulu 1 hari itu untuk masyarakat umum dan kepada pemangku atau olongnya selama 3 hari. Setelah 3 hari ada istilah munera, bacera, mungkin seperti itu para debet. Nah, setelah itu baru boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Bapak dan Ibu, ini sebagai gambaran dari kami. Mudah-mudahan kekurangan dalam penyampaian ini bisa kita lengkapi bersama. Karena pentingnya sebuah budaya, sebuah adat dikembangkan. Sampai hari ini undang-undang khusus adat istiadat itu juga belum ada. Nah, sehingga melalui anggota DPRD ini harus didorong kepada elit-elit politik tingkat pusat agar supaya undang-undang tentang adat istiadat itu disahkan. Kemudian yang kedua, khusus Masoro, Palasa Tinombo juga ini selalu terlaksana. Nah, saya ada kekhawatiran jangan sampai Tinombo melaksanakan Palasa Tinombo ada perbedaan. Nah, ini yang harus ada duduk bersama antara adat Tinombo dengan adat Palasa, termasuk Sidowan terkait dengan pelaksanaan Masoro. Kemudian yang terakhir, penganggaran. Karena kalau yang kita lihat yang selalu mempertahankan budaya-budaya ini, kita di Palasa umumnya orang-orang tua kita yang dulu, artinya yang sekarang sudah rata-rata lansia. Dari SDM-nya itu termasuk kurang, dari pendapatan ekonominya kurang.
sebelumnya perkenalkan, saya Fadel, salah satu pemuda di Kecamatan Tinombo, tepatnya di Desa Tinombo. Saya melihat untuk terkait dengan kegiatan pada hari ini, fokus grup diskusi FGD yang mengangkat tema budaya Masoro masyarakat suku Laude. Ini saya rasa cukup tepat dan cukup menarik dengan budaya Masoro itu sendiri atau budaya dari laut ya. Sebenarnya untuk budaya suku Laude sendiri selain Masoro kan sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi dari suku Laude yang sebenarnya terus bisa kita kembangkan. Selain Masoro, ada juga sebenarnya ada tradisi Mabumbui dan juga bisa menjadi salah satu fokus perhatian kita juga, yaitu Mabumbui itu nyanyian khas yang mungkin syarat pesan moral. Terus yang ketiga, selain Masoro, Mabumbui, ada juga memanca Pak. Nah, memanca itu di suku Laude itu adalah tradisi seperti seni atraksi bela diri gitu, yang khas dari suku Laude. Nah, saya rasa beberapa tradisi atau ritual-ritual yang ada di suku Laude ini saya rasa bisa kita angkat terus untuk kita kembangkan sebagai suatu kearifan lokal dari suku Laude itu sendiri.